Iya kan iki. Aku yang sing nge-like semua. Aduh. Delok upload PPT ini. Apa sama enggak di PPT ya? Iya lah, Pak. Masalah apa sama? Baca sih. Kebodohan, ini kebodohan. Oh nggak, PPT ini uang. Tidak dia bang, kali untuk menentang Indonesia harap. Jadi ada flash ya, PPT ini ya. Jadi gak bisa diedit-edit. Maksudnya Mungkin diurek-urek ngono. sangat itu anjane ya platform itu lah. Itu bisa diedit kan. Jadi platformnya aku pengen ganti link aja lah, rasa aku nggak gitu. Oh, Bentongi patroli era. Ririanti. Ini kan juga pakai CS. Oke. Enggak aku dulu itu loh. Aku lulus tuh kan. Kalau gitu. Kalau saya juga apa? Dengan Server. sistem. Aku pokoknya. Tinggal accounting yang top sharingnya wapik mas link itu. Jadi pas diklik pengen nampil nama apa itu, monitornya sampai terlalu itu metu pilihan monitor 1, 2, 3 apa gabung. Apa 3-3-nya di share. Ngeri. Terus bisa share window tak. Jadi misalnya sampai dua kayak ini kan ada manajer cilik ngono kan misalnya. Pengen nampil itu tak bisa. Kok milih. Oh, iki berarti reminder iki diganti iki. Oh ini ya nah. Golik, Pak. Reminder paket C loh. Tak dari 15 menit sebelum kan default kan. Bodoh ini namanya. Ini jelasan lumayan mas. Apa pertama kali? Iya, kita. Masa tanggal 14 sih waduh. Bisa nggak iki aku? Aku ning hotel iki berarti. Oh sama ngajar dong. Oh, gak iso we absurd iki. Iki aku pas flight nang Jogja. Oh, gak bisa. Iki aku ning Jogja. Ajar. Jadi profesor lo. Ajar. Iya. Ajar pakai C. Mending diana ya diganti ke jadwalnya. Iya. Di koneksinya. Iya. Enggak ngerti koneksi Indonesia. Nah terus aku ganti ambek sapa? Hah? Ganti ambek sapa? Ngomong nang sapa, Mbak? Ganti apa? Enggak, terus berarti ngomong nang akademik kan? Lain udah biasanya ngomong akademik sampai itu apa sih grupnya mahasiswa. Ini bodoh. Berarti tanggal 13. Ini tidak tahu. Kayak gimana? Sabtu apa minggu mas? Oh nah ya. Biasanya lek mas, apa lek arek UT akhir preferensi Sabtu minggu. Oh ya. Selamat malam Mbak Riri. Saya absen dulu ya Mbak. Ada dong. Dengar suara saya Mbak?
Oke. Sepertinya sekali. Oke, sudah ada 3 orang. 017 Rianti Handayani. Agustus Rianti. Lebih Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena tadi ada kegiatan yang cukup padat di kampus. Saya sampai lupa kalau ternyata hari Selasa juga ada jadwal untuk kita kelas. Jangan khawatir, untuk materi sudah saya siapkan. Sebelum kita masuk ke materi yang kedua, saya ingin melanjutkan atau menyelesaikan materi yang sudah kita bahas kemarin malam, yaitu tentang perkenalan diri. Sebelum saya menambahkan sebuah tautan atau sebuah link untuk kita bisa telusuri bersama, saya ingin selesaikan slide yang kemarin sempat terputus di tengah jalan ya, tentang ini, pola kalimat. Jadi ketika teman-teman menggunakan partikel te dan shi, di sini ada beberapa hal yang bisa diperhatikan. Sangat sederhana sebenarnya. Pokoknya intinya te ini digunakan untuk posesif atau kepemilikan. Jadi kalau misalkan punya barang, punya mobil ya, wada tongxi, wada che, wada ce. Ketika kita punya sesuatu yang kita ingin acclaim sebagai milik kita, maka kita menggunakan te. Oke, kemudian yang kedua untuk shi. Kalau yang kemarin sudah sempat saya sampaikan juga bahwa ini artinya adalah. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah. Hal yang menarik ketika teman-teman ingin menanyakan suatu hal kepada orang lain yang berharap dari pertanyaan itu nanti jawabannya ya atau tidak, maka ada 2 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama itu dengan menggunakan ma. Saya yakin teman-teman sudah sering mendengarnya yang ini ya. Dengan menggunakan ma yang seperti ini ya, ma. Saya pakai ini aja deh. Bentar. Oke. Jadi ma yang ini yang artinya nanti adalah bertanya dengan berharap bahwasanya jawabannya itu adalah iya atau tidak. Nah, kalau misalkan pertanyaan itu bisa menggunakan kata ma, maka bisa juga pola kalimatnya diganti menjadi pertanyaan dengan kata seperti ini. Si, bu, si. Oke, nggak cukup. Oke, seperti yang di sini kalau misalkan nanti ternyata jawabannya iya, maka si penjawab akan menggunakan kata si. Kemudian yang menjawab bisa juga menjawab dengan tidak. Kalau memang jawabannya tidak, maka dikatakan fusi. Terus kemudian saat bertanya menggunakan fusi. Sebagai contoh, ni shi xuesheng ma? Barangkali ada yang bertanya kepada teman-teman, apakah kamu siswa? Maka teman-teman bisa menjawabnya iya. Menjawabnya bisa dengan tui atau mungkin dengan shi. Nah, si penanya juga mungkin saja bisa menggunakan kata selain ma. Tadi saya mengatakan ni shi xuesheng ma?
Kalau jawabannya ya dan tidak, dia juga bisa akan bertanya seperti ini. Ni shi bu shi xue shen? Walaupun di situ tidak ada kata ma, tapi ada kata shi bu shi, maka ya enggak, ya enggak. Maka dengan melihat ada fakta atau dengan ada kata-kata seperti itu, maka itu artinya dia sedang bertanya. Dan jawabannya adalah ya atau tidak. Oke, Mbak Husnul, terima kasih. Saya catat dulu ya. Ada lagi siapa yang baru masuk? Nah, Mbak Kuan Amin. Oke. Ada nama orangnya? Oke, saya lanjutkan. Ini yang tadi saya sampaikan di coret-coretan di slide sebelumnya tentang ma dan subushi. Tadi saya mengatakan xuesen sebagai contoh. Di sini ada contoh yang lain, yaitu lao shi, lao shi. Ini sebagai bonus caranya menulis lao shi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lao yang artinya tua, kemudian shi ini yang artinya adalah master. Shi, lao shi. Oke. Cek. Masa nggak ada suaranya sih? Ada lah. Oke, Latemi, Mbak Ami, Mbak Ratmi, makasih. Saya catat. Mbak Kusnul masih belum bisa mendengarkan suara saya. Di sini indikator mikrofonnya aktif, nyala. Seharusnya sih bisa didengar dengan jelas. Oke, bagus. Jadi ini tadi ya, saya lanjutkan lagi. Nah, sebelum kita masuk ke percakapan yang kedua, teman-teman coba buka link ini yang pertama. Saya coba copy paste di chatbox ya. Saya copy paste di chatbox, teman-teman bisa klik di sini, dibuka di browser masing-masing. Rai, atau Wizi kita buka browser nggak? Itu nggak ya? Itu dia. Ini pakai ini, screen sharing. Screen sharing? Oh, oke. Nggak bisa tapi ada masalah ya. Ini bilang nggak bisa ya? Screen sharing is unavailable due to incompatibility within Chrome browser. Switch to the browser Safari or Firefox. Mau ngapain sih? Buka ini. Aku coba ganti Firefox dulu. Sebentar ya, saya keluar kelas dulu. Saya ganti browser saya karena ada incompatibilitas. Ada gangguan sebentar.
Oke, saya kembali lagi. Tadi saya ingin mencoba ini screen sharing. Upload. Apa ini? Bukan. Terus gimana dong? Bisa dicoba buka yang tuh link yang pertama itu. Ini nggak bisa ya. Oh ini loh allow. Nah, ya. Oh dia buka bisa. Ayo. Gimana tuh? Should I? Iya, saya rencananya pengen coba ini. Saya buka browser saya yang tadi link speak in Mandarin. 1000字说 华语. Nanti teman-teman setelah membuka website itu bisa sambil belajar sendiri bagaimana cara menggunakannya nanti. Oke, ya sudah. Kalau misalkan bisa dilihat sendiri, saya tutup apa ya? Linknya saya berikan lagi yang tadi ya, seperti yang tertampak di slide itu. Di situ nanti ada terlihat pelajaran pertama, pelajaran kedua dan seterusnya. Yang pada intinya ada semuanya adalah untuk percakapan sehari-hari yang sederhana. Vocab-vocab yang diberikan semuanya bisa dipelajari di situ. Ini tanpa kita harus melakukan kelas di kelas online. Ini teman-teman bisa pelajari sendiri. Linknya akan saya taruh di Facebook juga deh nanti biar teman-teman bisa ingat. Saya taruh di tadi ya. Kitchen说 自说华语. 自说 itu artinya adalah word, 华语 itu adalah bahasa Mandarin, 华语. Terus ini ada juga, kalau misalkan rekan-rekan suka lihat YouTube, dari link-link yang ini nanti bisa dipelajari gimana caranya belajar secara mandiri ya. Untuk ini ada berbagai macam, sudah saya taruh di Facebook juga. Ini sangat bermanfaat. Dan yang terakhir ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk ke slide yang kedua ya. Selesai dulu. Belajar tentang bagaimana memperkenalkan diri. Sekarang kita bisa coba masuk ke topik yang lain, yaitu tentang kenapa
Sebentar, ini saya absen lagi ya, sudah mulai banyak yang tadi belum sempat hadir. Oke. Nanti saya absennya saya lanjutkan terakhir aja. Kita lanjutkan dulu kelasnya. Zai, canting, zai, canting, zai di sini teman-teman pasti sudah tidak asing lagi ya. Artinya adalah di. Cara menuliskannya, oke. Cara menuliskannya harus sebagai berikut. Horizontal terlebih dahulu, kemudian stroke yang ini horizontal lagi. Ini artinya di. Dan tolong dibedakan dengan pembacaan pinyin yang ini ya. Sai. Kalau ini harus seperti yang kemarin saya sempat sampaikan, kalau C yang seperti ini harus keluar angin ya, waktu teman-teman ngomong itu harus keluar anginnya. Ini kalau yang di teman-teman yang sudah pernah belajar cuin, ini pakai yang pakai yang ini ya. Oke, ini kurang tepat sih. Coba sebentar. Ini C-nya, terus I-nya, saya. Sudah sini. Ya, saya ada 4. Kemudian kalau yang ini seperti ini pinginnya. Cuinnya. Nah, canting. Seperti yang tadi saya bilang, kalau yang cuin yang ini dalam pinginnya pakai huruf Z, tidak pakai angin. Kayak C yang ini, itu cuinnya seperti ini harus pakai angin kalau ngomong. San, jadi terlihat sekali, terdengar ada angin keluar dari mulut. Canting. Oke. Kita sekarang coba belajar tentang segala sesuatu vocabulary atau kosakata pada saat kita berada di restoran. Untuk linknya tadi bisa dicek di grup FB ya, sudah saya sempat saya letakkan di situ. Nanti teman-teman bisa juga mengaksesnya secara langsung. Masih butuh waktu ya. Oke. Pertama kalau datang ke restoran pasti tanya menu. Nah, tanya menu makanan. Tanya menu makanan. Menu makanan dalam bahasa Mandarin disebut sebagai disebut sebagai cai tan. Tan itu artinya list atau daftar. Cai itu artinya sayuran. Jadi segala macam sayuran atau pokoknya hasil tani ya, daun-daunan dan sebagainya, bisa jadi juga buah. Tapi kalau sudah masuk ke dalam konteks restoran, cai ini juga bisa berarti daging juga. Jadi segala macam yang pada nantinya akan diberikan kepada pengunjung restoran untuk dimakan. Saya tuliskan di sini cai. Cara menuliskannya, urutannya. Ini cai. Kemudian tan atau daftar. Nah, tan sendiri ini sangat bermanfaat ya. Yang artinya daftar itu bisa digunakan untuk hal yang lain. Misalkan daftar nama, maka kita akan mengatakan Ning Tan.
Ning, tan. Ning, menggunakan yang ini. Ning. Atau kalau dalam cuin, ning. Kemudian tan. Ning, tan. Ini ada satu. Kalau dalam cuin, itu pakai yang ini. Ning, tan. Oke. Ini artinya daftar nama. Yang ini daftar makanan atau menu. Dan banyak juga hal-hal yang lain yang bisa digunakan untuk disandingkan dengan tan. Oke, lanjutkan lagi. Jadi bentuknya akan seperti ini ya. Ini daftar makanan itu selalu ada nama makanan, kemudian dengan harganya. Oke. Seperti ini, kadang disertai dengan gambar. Kemudian, ini seringkali kalau misalkan kita sarapan, biasanya kan ada menu paket. Nah, menu paket. Nah, menu paket ini kalau dalam bahasa Mandarin kita menyebutnya sebagai Kao Chan. Kao Chan. Oh, sorry. Saya tuliskan agak di atas nih. Atau mungkin pakai screen baru jadi ya. Kao Chan. Kao-nya pakai yang TAO. Yang artinya ini nanti adalah bentar. Jadi itu urutannya. Ini adalah Kao. Kalau menggunakan cuin begini tulisannya Kao. Chan. Chan. Oke. Ada satu ya. Kalau cuin biasanya nggak perlu ditulis ya. Untuk ini nggak perlu tulis. Untuk nadanya nggak perlu tulis. Oke, cukup seperti ini. Kao Chan. Menu paket. Tao ini juga bisa digunakan untuk jaket, white towel, dan sebagainya. Nah, ini yang mungkin menarik untuk kita perhatikan bahwasanya seringkali segala sesuatu yang ada hubungannya dengan makanan itu selalu ada radikal ini. Radikal shi. Radikal shi. Saya pakai ini ya. Radikal yang ini. Ini kok masih biru sih? Ya udah, apa deh. Jadi radikal shi ini akan sering digunakan. Kayak misalkan contohnya fan, nasi ya. 吃饭，饭的饭，饭的，吃饭的，吃饭的饭，yes。Ini artinya nasi. Kalau teman-teman perhatikan di sini,
karena ini ada karena di sebelah kirinya ini ada radikal shi, ini radikal shi, yang artinya makanan, maka bisa dipastikan bahwasanya huruf Mandarin ini ada hubungannya dengan makanan. Oke, itu tentang yang tadi sempat kita menyinggung dari ini ya, Taocan. Lanjut. Wanan, tidak apa-apa. Saya tadi juga sempat memulainya dengan mendadak ya, saya mohon maaf. Ini banyak yang telat tuh. Oke. Sekarang isi dari menu makanan. Menu adalah caitan. Isi atau konten kita menyebutnya dalam bahasa Mandarin neo. Nada 4 dan nada 2. Caitan neo berarti isi menu. Nah, ini tadi sempat yang saya bilang sebagai radikal makanan ya, radikal dasar makanan yang ini. Semua yang kalau misalkan teman-teman perhatikan semua kosakata yang mengandung radikal ini bisa di sebelah kiri atau di sebelah bawah, maka itu nanti bisa dipastikan ada kaitannya dengan makanan. Nah, u yang ada di sini ini sebenarnya things atau apa ya, benda. Saya akan singgung sebentar terkait u. Coba pakai warna lain, misalkan orange. U. Segala kosakata yang ada u-nya itu berarti dia adalah sesuatu. Misalkan tadi makanan ya. Makanan. Kita nyebutnya shiwu. Ini artinya makanan. Oh gitu ya. Oke, saya baru baca nih. Jadi sebagian teman-teman sudah lama dan dalam pengucapan tidak masalah. Mending diperdalam tanda cuinnya ya. Nggak bisa baca tulis. Oke, jadi kita fokus ke masalah. Saya mungkin akan sering bahas ini aja deh ya. Boleh ya kalau misalkan saya sering bahas tentang cerita ini karakter kenapa seperti ini, kemudian ini asalnya kenapa jadi seperti ini. Kalau misalkan ada karakter seperti ini, kira-kira artinya apa? Itu biasanya kita analisis dari radikalnya. Kalau semacam itu, apa setuju teman-teman semuanya? Jadi sebagai contoh kasus yang ini, misalkan saya menemukan kata su dalam pembahasan kita tentang restoran, maka saya akan bahas tentang beberapa karakter yang kita temukan, kemudian kita coba pecah, kita bahas, kita apa istilahnya, breakdown, kita perinci, kita telusuri sebenarnya apa yang bisa kita belajar dari dalam situ secara karakter. Oke. Ini berarti ya, saya lanjutkan dulu. Terima kasih atas usulannya. Contoh yang lain. Oh ya, tadi katanya pakai cuinnya. Kalau misalkan pakai begini seperti ini, semuanya bisa paham nggak? Atau harus pakai cuin?
Kalau harus pakai cuin, oke, saya akan ikuti. Kalau pakai cuin bisa saya paham semua. Oh, baik. Saya akan sertakan dengan cuinnya ya. Mungkin warnanya saya bikin sedikit berbeda deh. Oke. Cuin enaknya saya pakai hijau deh. Begini ya, misalkan ini begini aja. Kalau misalkan karena dia ada 2, saya gunakan warna hijau. U ada 4, saya pakai warna merah. Oke, terus selanjutnya contoh kata selanjutnya saya pakai contoh tong u. Ada yang tahu tong u itu apa? Betul, hewan. Tong u yuan. Kebun hewan atau kebun binatang. Saya tuliskan di sini cara penulisannya. Maaf, agak sedikit keliru stroknya. Setiap kali di satu kosakata itu ada u-nya, itu berarti ada kaitannya dengan sesuatu atau things. Nah, di sini ada tong u. Tong. Ada yang tahu artinya tong itu apa? Tong. Apa artinya tong? Sip, betul. Tong artinya bergerak. Jadi sesuatu yang bergerak. Nah, ini arti harfiahnya akhirnya menjadi hewan. Bisakah kasih contoh lagi kepada saya kosakata lain yang ada kata u-nya di bagian keduanya? Apa-apa u gitu. Apa u? Liu, betul. Liu, apa artinya liu? Liu, apa artinya liu? Kado atau hadiah, betul. Saya coba contohkan di sini. Mantap nih, udah pinter-pinter semua ternyata. Kita lanjutkan. Mbak Ayu Mas Ayu bilang tiau ya. Tiau dalam hal ini berbeda Mbak. Tiau yang artinya menari ya, betul ya. Tiau itu tidak ada kaitannya dengan things. Ya, boleh, nggak apa-apa. Terima kasih atas usulannya. Saya tuliskan terlebih dahulu yang hadiah tadi ya. Liu. Maaf, saya keliru. Oke, li. Kemudian u. Sekali lagi di sini ada sesuatu di bagian keduanya u. Maka ini pasti ada katanya dengan sesuatu. Saya tuliskan ini tadi li. U. Li itu nada 3, saya pakai coklat. Li. U nada 4, saya pakai merah. Oke. Ada contoh lain? Pernah dengar gitu kira-kira yang belakangnya ada u-nya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu aja ya ke topik yang berikutnya. Jadi ada su, makanan, tadi tong u, kemudian ada liu, kuai u.
Tonggu tadi artinya adalah hewan. Saya tuliskan di sini di chat box ya. Su. Ini artinya makanan. Kemudian ada apa lagi nih? Liu. Artinya hadiah. Kalau tadi mbaknya bilang tiao ya, tiao atau menari, itu karakternya beda yang kedua. Coba bisa dilihat di situ ya, berbeda sekali ya. Oke, saya lanjutkan dulu. Dan banyak contoh yang lain mungkin sebagai PR buat teman-teman, coba cari kosakata yang ada u-nya. Kuayu, kuayu, apa artinya kuayu? Saya belum pernah dengar. Apa artinya kuayu? Kuayu artinya apa ya kira-kira ya? Kuayu. Saya cek di kamus tidak ada. Oh, paham, paham, paham. Maksudnya mbaknya tadi itu yang ini. Warna hitam. Ini salah. Maksudnya itu ini. Henci kuai ada kuai. Itu mestinya pinyinya nggak pakai K ya, tapi pakai G. Mohon maaf saya misinterpretasi ya. Saya pikir tadi tulisannya adalah Mbak seperti yang Mbak tuliskan ya, kuai. Saya belum pernah dengar, tapi setelah saya pikir-pikir, saya akhirnya terpikir ini. Nah, yang ini kuai. Ci kuai ada kuai. Kalau ini memang ada. Kuai artinya monster. Monster. Cuinnya seperti ini. Kuai. Oke, terima kasih. Setan. Setan. Oh, kue. Oh, sorry, bukan ada 4 ya. Kue. Saya tuliskan di buat yang lain saja. Tadi ada yang tanya setan ya. Ini cara menuliskannya seperti ini. Ini bacanya kue. Ada 3, kue. Oke, besok untuk pertemuan berikutnya, saya minta teman-teman coba cari, kasih contoh ke saya pada waktu di kelas. Tolong sebutkan contoh yang lain selain yang sudah disebutkan di papan tulis ini, yang belakangnya ada U-nya. Ini banyak sebenarnya. Jadi pasti bisa ketemu banyak juga contoh-contoh yang bisa disimpan dulu jawabannya ya buat minggu depan. Oke. Ini contoh dari makanan. Fun. Seperti yang tadi saya sempat bilang, semua yang di sebelah kirinya ada radikal makanan seperti ini, shi, itu pasti ada hubungannya sama makanan. Oke. Sama ini kadang seringkali yang ini ada hubungannya dengan beras, mie. Karakter mie. Radikal mie. Radikal mie, yang ini radikal.
Kalau ini kan radikal beras ya, radikal beras itu yang radikal yang tadi sempat saya katakan ini. Kalau yang ini bisa kelihatan kalau ini ada hubungannya sama makanan karena ada radikal ni yang artinya adalah rice atau beras, atau bisa juga benih. Ini tulisannya saya tuliskan apa namanya, cuinya. Ini tadi yang seperti teman-teman sudah ketahui terus yang ini mi. Ada 3. Oke. Sorry. Ini ada 3. Gimana? Tapi kalau porridge kok aku ngomongnya Hilfang. Saya belum pernah dengar yang seperti itu. Di sini saya bilangnya chow. Seperti yang sudah disampaikan sini. Oh. Sure. Biasanya bilangnya Hilfang. Oke. Kenapa bisa koi ya? Saya sendiri belum pernah menggunakan kata ini. Oke, lanjutkan dulu ya. Terus satuan untuk kalau misalkan mau ambilkan nasi, biasanya sering dipakai adalah 1 mangkok gitu ya. Iwan. Ini cara menuliskannya. Ada radikal batu di sebelah kiri, kemudian ini iwan. Oke. Dan kita lebih. Ini apa? Ini mifen. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya bihun. Betul, yang sebelah kiri adalah niet. Atau kalau dalam bahasa Inggris noodle atau mie. Ini dalam bahasa Indonesia ya. Mifen. Ini ya teman-teman lihat di sini. Semua yang ada radikal mi, lihat di sini, fen juga ada mi-nya di sebelah kiri, maka ini bisa kita pastikan ada hubungannya sama makanan. Hal lain yang menarik dari mi fen, mi fen. Kalau mie udah jelas ya. Mie ini nada 3. Mie fen. Ini dia nada 3. Nah, di sini yang menarik kata fen. Ini radikalnya kan ada 2 ya, kiri dan kanan. Nah, radikal yang sebelah kiri ini gunanya untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya karakter ini ada hubungannya dengan makanan. Jadi ini untuk menunjukkan bahwasanya karakter ini ada hubungannya dengan makanan. Ini ada hubungannya dengan beras. Terus yang karakter sebelah kanannya, radikal sebelah kanannya, maaf, ini adalah penanda bahwasanya ini cara membacanya ada kaitannya dengan kata ini, fen. Ini bacanya aslinya fen. Teman-teman mungkin pernah lihat karakter yang ini, yang hanya ini saja, fen.
Jadi ketika ini jadi seperti ini, walaupun nadanya berbeda, bukan nada 4. Ini kan nada 3 ya. Kalau ini sendiri, karakter ini sendiri itu nada 4. Nah, di sini akhirnya bacanya juga ada hubungannya dengan FEN yang seperti ini, tapi nadanya saja berbeda. Dalam Mandarin kita akan sering sekali menemukan hal seperti itu. Jadi kata-kata baru itu dibentuk dengan menggunakan konsep karakter yang sebelah kiri ini adalah untuk pembentuk makna, karakter sebelah kanan adalah bagaimana cara mengucapkannya. Itu sering sekali nanti kita akan temukan seperti itu di dalam bahasa Mandarin. Karakter-karakter yang mereka punya. Nian. Seperti Nian juga sama. Saya tuliskan di sini Nian. Karakter yang di sebelah kiri itu akan menunjukkan bahwasanya karakter tersebut itu ada hubungannya dengan ini sebenarnya karakternya itu ya, gandum, wet. Nah, karakter yang sebelah bentar. Ini, maaf ada gangguan. Jadi di sini yang sebelah kanan ini gunanya untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca bahwasanya cara membacanya itu ada hubungannya dengan kata ini, mien. Ini kalau berdiri sendiri, ini bacanya mien sama. Jadi ini bacanya mien. Mien. Nah, ini adalah pembentuk makna. Jadi kata seluruhnya yang ini artinya ada hubungannya dengan gandum. Dan memang kebanyakan jadi pertanian gitu ya, mai. Ini pembentuk makna. Jadi yang kiri itu biasanya seperti itu, terus yang sebelah kanan ini bagaimana cara mengucapkannya. Mengucapkan. Ini mau bahas, mau beli beras ini. Waalaikumsalam. Oke, tidak apa-apa. Lanjutkan lagi. Satunya juga sama, kalau misalkan ingin menyebutkan satu mangkok mie, maka katakanlah Iwan. Mien. Good. Banyak nih. Untuk pertemuan berikutnya kita akan tetap menggunakan slide yang ini, karena banyak yang bisa kita telusuri bersama. Oh, settingan waktunya udah keliru. Oke. Contoh lagi, misalkan ini. Citwe. Ini C-nya keliru ya. Maaf. Benar-benar. Citwe, benar-benar. Sorry, benar. 1, 3, 4, benar. Citwe. 5. Oke. Apa yang menarik di sini ya? Kalau C yang ini saya kurang tahu gimana cara membahasnya. Mungkin yang ini, yang kue ini yang bisa kita sedikit bahas. Misalkan dia bilang kue ya, kue. Saya bahas yang kue nya tadi. Kue.
kue. Nada 3. Jadi saya pakai coklat. Kue. Oke. Ada yang tahu kira-kira ini radikal apa? Kalau dia berdiri sendiri. Yang sebelah kiri. Ini. Kotak. Kotak orange. Yang ini. Ada yang tahu? Yang pernah melihat? Iya. Iya. Oke, banyak yang berpikir, banyak yang berpendapat bahwasanya ini ada hubungannya dengan bulan, benar? Oke. Dan jawabannya adalah kurang tepat. Memang bentuknya sama. Mungkin cara penulisannya agak sedikit, maksudnya saya agak perlu sedikit bedakan ya. Harusnya ini kalau dilihat diketikkan ya, atau mungkin huruf Mandarin yang tercetak di komputer itu biasanya agak sulit dibedakan. Nah, cuman biasanya yang akan jadi radikal di sebelah kiri itu artinya bagian dari tubuh. Bagian dari tubuh. Ada radikal lain, tidak saya cetak. Kalau dia berdiri sendiri sih memang itu artinya bulan, betul. Tepat. Ya agak susah kalau misalkan. Oke. Bentukannya ini tidak ada sebenarnya radikal yang sebelah kiri ini tidak ada bentuk sendirian, bentuk tunggalnya dia. Kan tetapi saya akan sampaikan di sini, ini artinya sebenarnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan, ini selalu berhubungan dengan bagian tubuh. Jadi tidak ada hubungannya sama bulan sama sekali. Cara menuliskan radikal itu sebenarnya seperti ini sebenarnya ya. Agak sedikit berbeda. Kalau bulan itu biasanya relatif lebih straight, lebih lurus. Tipis banget bedanya. Jadi sering akan kita teman-teman lihat di beberapa karakter Mandarin. Nanti kalau setiap kali saya temukan, kita akan coba bahas bersama. Jadi ini Tue. Ada yang tahu Tue artinya apa? Oke. Oke. Oke.
sini. Kenapa sih kok bentuknya seperti ini? Yang sebelah kanan ini. Bukan kaki. Jadi ini gunanya adalah seperti yang tadi sempat saya sampaikan, ini gunanya adalah untuk menunjukkan kepada kita bagaimana cara membacanya. Bagaimana cara membacanya. Kalau ini berdiri sendiri, ini bacanya kan tui. Tui. Yang artinya adalah jalan mundur. Atau menarik mundur. Atau mengembalikan. Atau membatalkan. Intinya adalah seperti itu. Tui. Intinya mundur lah. Intinya mundur. Bergerak mundur. Nah kemudian kosakata ini menggunakan radikal yang sebelah kanan untuk bagaimana cara membacanya saja. Ini tidak ada hubungannya dengan paha sama sekali. Nah, kemudian kita tahu bahwa saya inilah bagian tubuh karena di sebelah kirinya ada radikal ini. Ini adalah radikal yang khusus untuk menjelaskan bahwasanya kosakata tertentu itu ada hubungannya dengan bagian tubuh. Kalau dorong beda mbak? Tui, saya tuliskan di chatbox deh ya. Untuk tui yang move back atau yang jalan mundur, yang ini artinya jalan mundur atau batal juga bisa. Ya betul, mundur ke belakang, tui ho. Terus ada apa namanya tadi? Mbaknya sempat menyebutkan tui yang lain tuh mestinya tui yang ini ya, yang artinya adalah mendorong. Ini beda. Oke. Dan itu cara bacanya ada satu ya, tui jian. Rekomendasi, menyarankan. Tui jian. Saya bisa menyarankan kamu untuk apa gitu ya. Tui jian mai xinda ifu. Aku bisa menyarankan kamu untuk beli baju baru dan sebagainya. Tui mendorong. Oke, saya lanjutkan lagi. Chao fan. Chao sendiri artinya goreng. Fan. Tadi sempat saya singgung ya. Karena di sebelah kiri ini ada radikal shi. Ada radikal makanan. Pasti ini ada hubungan dengan makanan. Nah kemudian kalau kita bongkar lagi. Bongkar ini fan. Kecilkan dulu. Oke, yang sebelah kanan ini dan sebelah kirinya ini punya fungsi masing-masing dan lagi-lagi sama dengan apa yang saya sampaikan. Yang ini gunanya adalah makna. Jadi kata fan yang kita sedang pelajari di sini ini ada hubungannya dengan makanan. Kemudian yang sebelah kanannya, radikal yang ini gunanya untuk memberikan informasi kepada kita bagaimana cara membacanya. Ini sendiri cara membacanya adalah nada 3 ya, fan. Kalau berdiri sendiri. Tapi kemudian ketika bergabung dengan ini, jadi satu kata tersendiri, bacanya fan. Ya, mau tanya apa mbak?
Mumet kenapa? Terlalu susah nggak? Atau ada yang merasa saya terlalu cepat menjelaskannya?我是不是教你们教的太快，还是还好，还是 OK，是这样？啊，说的没错，那个华语的生词非常多。那所以呢，如果可以了解他们怎么就是怎么造gimana gimana dia itu terbentuknya, maka kita akan bisa menebak. Nanti kalau misalkan ada kosakata baru gitu ya, ada kata ini kok kayaknya nggak pernah lihat ya, kata ini kata apa ya, itu kita bisa langsung nebak, bisa mengira-ngira. Oh, karena seperti contohnya misalkan kata fun ini, katakanlah sebelumnya kita nggak pernah tahu, tapi kita tahu kalau misalkan setiap kata yang ada di sebelah kirinya ada radikal seperti ini, maka ini pasti ada hubungannya sama makanan gitu. Terus tinggal kita lihat sebelah kanannya. Ini nanti akan membantu kita tentang bagaimana cara membacanya. Banyak sekali kata Mandarin itu yang menggunakan konsep seperti ini. Kecepatan ya. Oke, oke. Akan saya agak sedikit lambatkan temponya. Bagaimana? Itu tadi salah satu tips untuk menghafalkan. Sebenarnya dalam bahasa Mandarin sendiri, untuk stroke-stroke yang atau radikal yang sering dipakai itu ada sekitar 1000, 2000 lah. Nah, sisanya itu adalah kombinasi. Jadi kombinasi dari radikal-radikal tersebut. Nanti biasanya kalau teman-teman sudah mencoba, sudah ngerti kayak misalkan kemudian fan dan sebagainya. Jadi karakter-karakter dasar itu sudah mengerti. Nanti ketika melihat karakter yang lain tuh bisa mengira-ngira maknanya, walaupun mungkin saat ingin mengucapkannya itu agak sedikit kesulitan, itu memang harus lihat kamus. Ya anak Taiwan kan tiap hari pakai itu ya, pakai Mandarin, tapi suruh baca hijaya kan juga nggak bisa. Kadang juga baca alfabet juga kadang masih kesulitan. Gak apa-apa, pelan-pelan. Kalau misalkan ingin lebih cepat lagi, sering-sering latihan sendiri menulis. Nah, kayak yang saya sarankan kemarin itu ada buku yang dibuat sama Mbak Dernitan itu, yang kemarin sempat saya sampaikan pada saat orientasi. Beliau menulis 2 buku yang satu yang sudah saya sampaikan kemarin itu, yang per topik ya, per bahasan, per chapter. Ada lagi buku yang satunya hanya untuk membahas bagaimana cara menulis. Nah, itu ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Kalau misalkan nanti ternyata saya mengajarnya terlalu cepat, mohon diingatkan. Belinya di indeks. Tahu saya di indeks pasti ada. Kalau di toko yang lain, saya kurang tahu. Atau nanti bisa lihat Facebooknya deh. Saya akan sharing Facebooknya Mbak Derni Intan. Bentar. Saya sharing sekarang biar nggak lupa. Ini favorit saya. Ini beliau juga adalah salah satu
guru saya waktu saya pertama dulu belajar Mandarin di Taiwan. Jadi saya praktis di Indonesia nggak pernah belajar Mandarin, belum pernah. Baru sekarang belajar Mandarin waktu sampai di Taiwan 5 tahun yang lalu. Dan itu pun tidak rutin ya. Rutinnya juga karena sering latihan dengan teman di laboratorium. Oke, sekarang kita kembali. Sudah saya taruh linknya di Facebook. Khalifan. Nah, kali di sini ini sebenarnya juga nggak ada apa sih? Bagaimana kemudian kok bisa ini maknanya adalah kare kare gitu ya? Sebenarnya khusus terkhusus ya untuk vocabulary atau kosakata semacam ini, kata kali itu berasal dari apa namanya? Istilahnya itu apa ya? Transliterasi langsung. Jadi dari bahasa aslinya kemudian diserap orang Mandarin, orang Cina mendengarkan bagaimana cara pengucapannya, kemudian mereka akan mencoba mencari-cari karakter yang mewakili bagaimana cara membaca kata serapan tersebut. Banyak hal yang dicontohkan ya. Ini salah satunya saja kali. Kali ini artinya adalah kare. Jadi kalau misalkan teman-teman tadi kare, nasi kare, khalifan. Saya tuliskan di sini ya. Ini kurang tebal. Ini clearnya gimana ya? Saya tulis orang pakai yang warna hitam ya. Bentar. Oke. Kali. Ini nada kali. Ini nada satu, saya pakai biru. Ini mestinya sorry agak lupa begini. K. Ini ada satu li. Kali. Oh bukan ada tiga. Ini ada netral. Saya pakai ini. Ada netral. Kali. Ini ada netral ya. Ini artinya adalah kare. Kari. Kalau dalam bahasa Inggris kari, kalau dalam bahasa Indonesia kare. Nah, ini juga berlaku hal yang sama untuk coffee atau kopi. Coffee. Maka orang sini akan menggunakan serapan saja untuk memberikan nama bagi kopi. Kopi sendiri teman-teman pasti tahu ya, atasnya sama kayak kari. Kan teman-teman bisa tahu ya dari sini, sebenarnya kan kopi sama kari kan nggak ada hubungannya sama sekali ya, tapi mereka menggunakan karakter yang sama. Ini memang nggak ada hubungannya karena orang Mandarin, orang Cina hanya menggunakan ini untuk memanfaatkannya suaranya itu untuk istilahnya sebagai alat bantu untuk menjelaskan kata serapan. Karena memang di Taiwan dulu nggak seberapa terkenal kopi ya, bahkan mungkin belum pernah ada kopi. Kopi itu berasal dari negara lain kemudian diimpor ke Taiwan atau ke Cina daratan sehingga mereka baru punya kosakata ini. Sebelumnya mereka nggak pernah kepikiran. Saya lanjutkan dulu. Ini bacanya kafe. Nadanya satu semua. Kafe. Oke. Nah, di sini lagi-lagi kita menemukan pola yang sama. Yang ini adalah makna. Yang ini adalah
pengucapan. Biasanya segala macam, saya pakai lingkaran, segala macam yang di sebelah kirinya itu ada kotak seperti ini. Ini bisa jadi hubungannya sama oral atau hubungannya sama suara yang keluar dari mulut. Kenapa kok semua di sini itu punya radikal mulut di sebelah kirinya? Ini kan radikal mulut ya, ko. Teman-teman pasti sering tahu kan. Cuko ada ko. Nada 3 pakai coklat. Sorry. Ko. Ini ko. Oke. Semua yang ada ini radikal mulutnya itu biasanya ada hubungannya sama sesuatu yang bersifat oral dan kadang nggak ada makna. Jadi hanya untuk membantu bagaimana cara mengucapkan sesuatu. Jadi hubungannya sama oral kayak ne, kemudian apa lagi ya, ma, kemudian apa lagi ya. Lagi sangat banyak sekali. Oke, selanjutkan dulu. Lanjut ke yang lain. Ini saya tutup lagi. Yes. Oke. Oke, tinggal 15 menit lagi ya, masih ada waktu. Ada pertanyaan sampai di sini? Shepuso maksudnya apa? Oke, kita lanjut lagi ya, ini jenis-jenis makanan yang lain. Ini semuanya adalah mien. Niurou, mien. Atau beef noodle, ini makanan khas Taiwan. Kemudian Haixian mien. Ini adalah Itali mien. Spaghetti. Untuk vocab-vocab yang ini ada yang perlu dibahas lebih lanjut gak? Suso itu semacam karakter sama di depan huruf. Gambarnya bikin lapar. Gak apa-apa mbak, sambil makan. Oke. Ini saya rasa tidak ada yang istimewa sih. Saya yakin kalau misalkan teman-teman sudah tahu maknanya, sering pakai kan pasti ini? Sering menggunakannya kan? Ya. Jadi, oke, sip. Berarti saya sudah mengerti bagaimana cara menggunakannya ini nanti vocab ini dalam kehidupan sehari-hari. Saya bisa langsung skip. Kalau secara karakter tadi kita sudah sempat bahas lebih dalam tentang ini. Itali ini hanya karena dia berasal dari Itali saja. Italia. Jadi spaghetti kan berasal dari Italia, makanya disebut Italian. Haisien adalah seafood, dan makanan laut. Karena selain mie yang ada di mangkok ini ada juga seafood. Udah. Boleh makan juga. Alhamdulillah. Oke. Ini radikal row, daging. Saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan radikal ini, dengan kata ini, row, niuro, shiro. Nah, kalau misalkan ada menu makanan yang ada dagingnya,
Itu satuannya adalah fen. Di fen, shiro. Di fen, nilo. Kalau mungkin kalau misalkan stick ya, karena stick itu bentuknya ceper-ceper begitu. Dan biasanya ditumpuk dalam urutan gitu ya. Jadi kita menyebutnya niu pai, niu pai. Artinya adalah stick. Oke. Ya, tadi ada yang kenapa? Kalau nggak pakai radical room, wah pertanyaan bagus nih. Saya tidak bisa menjawab. Saya kurang tahu juga kenapa tidak ada hubungan juga sih sebenarnya. Orang bicara stick itu pasti nyambungnya langsung daging, tapi penjelasan kenapa di sini tidak ada karakter room sama sekali saya tidak bisa menjawab. Udah dari sononya. Oke. Untuk kata I kenapa enggak sama dengan tulisan I1 untuk angka? Sama. Maksudnya kata I yang mana ya? Misalkan ini, event, Ciro. Ini adalah satu porsi daging ayam. Saya rasa sama semuanya. Ini ya, bisa dilihat di sini. Oh, yang Italinian. Italinian. Karena memang kata Itali itu vocabnya seperti ini, Itali. Jadi nggak pakai I. Jadi memang tidak ada hubungannya dengan angka 1 sama sekali. Itali. Kalau dilihat di kamus juga seperti ini. Oke, bisa dipahami ya. Nah ini buat teman-teman muslim ini penting ya. Sering kan kita berhadapan dengan masalah ini ya. Makanan halal dan tidak halal. Kalau misalkan teman-teman menemukan karakter semacam ini, ada ini di sini. Radikal ini ini maka seringkali ini tidak aman buat teman-teman muslim untuk mengkonsumsinya. Ya. Oke, ulo. Siang chang. Kali sering masak nggak apa-apa. Kalau cuma sering masak buat lapan, masakan nggak dimakan nggak apa-apa. Oke, ini ada yang menarik lagi di chang. Coba perhatikan yang ini ya. Perhatikan karakter yang ini. Chang. Saya akan coba bahas di papan tulis. Tadi sama yang mana tadi ya? Oke. Saya tadi menjelaskan kalau misalkan di sebelah kirinya bisa ada karakter semacam ini, radikal semacam ini, maka pasti ada hubungannya dengan bagian tubuh. Dan kita menemukan lagi satu contoh yang lain. Chang, ada yang tahu chang itu artinya apa? Chang sendiri artinya apa? Ini kalau dalam sini ada 3 nih. Ini bukan benar. Chang. Usus, tuh pintar semua. Ya, ini adalah usus. Dan usus adalah bagian dari tubuh, benar nggak? Iya. Jadi
semua yang di sebelah kirinya ada seperti ini ya. Oke, 5 menit lagi kelasnya selesai. Kalau di sebelah kiri ada seperti ini, karakter seperti ini, maka itu ada hubungan dengan bagian tubuh. Tadi saya sempat yang tadi barusan kita sebutkan, Chang. Saya tuliskan lagi sini. Kiri lagi. Ini. Chang. Nah, ini menjelaskan bahwasanya sebelah kiri ini kata yang akan kita bahas ini adalah sesuatu yang ada hubungan dengan bagian tubuh. Terus yang ini ada hubungan dengan bagaimana cara membacanya. Oke. Dan secara keseluruhan ini cara membacanya ada 2, saya pakai warna hijau. Changnya pakai yang ini bacanya. Chang. Oke. Sip. 好的。这个是我们不能吃的，特别是给那个我们穆斯林，对，穆斯林还是回教徒。Oh iya, seperti juga kata muslim atau ya muslim atau Islam, karena memang di dalam kebudayaan Mandarin mereka belum pernah menemukan kata Islam. Ini katanya adalah kata serapan, maka mereka juga menggunakan kata Mandarin untuk Islam dan Muslim itu menggunakan pendekatan cara pengucapan. Oke. Mungkin kita akan stop di sini dulu. Selanjutnya kita akan jelaskan lanjut ke minuman ya. Lanjut ke minuman untuk pertemuan mendatang. Jadi kita berhenti di makanan dulu. Saya tuliskan di chatbox ya, dan tanya Islam ya, Islam. Kalau Islam itu kalau aslinya itu seperti ini, Islam. Kalau yang teman-teman biasanya sering dengar, Huijiao. Dan biasanya orang-orang Thailand menggunakan ini, Huijiao. Ini juga artinya juga Muslim. Hanya saja, kenapa kok ada perbedaan? Sebenarnya bukan beda ya. Ini karena asal mula katanya saja yang berbeda, bukan berarti maknanya berbeda. Asal mula katanya saja. Beberapa orang lebih memahami, mendapatkan atau mengetahui bahwasanya Islam itu adalah Huijiao. Itu karena di Cina daratan dulu ada family ya, atau klan yang namanya itu klan Hui. Jadi mereka suku Hui gitu ya, dan semua suku mereka itu adalah beragama Islam. Makanya mereka orang Cina mengenal sebagai agamanya orang Hui. Orang Hui, ada orang Hui gitu. Agamanya orang Hui, yaitu adalah agama Islam. Padahal yang namanya Islam kan juga bukan cuma orang Hui ya. Kita seperti orang-orang Indonesia di sini bukan orang mereka, tapi kita juga Islam. Jadi kita kalau saya menjelaskan ke teman-teman, biasanya lebih suka menggunakan kata Muslim atau Islam. Jadi tidak menggunakan kata Huijiao, karena maknanya jadi dipersempit. Ya, Hui yang artinya pulang. Tapi dalam hal ini bukan berarti pulang ya. Hui yang saya maksud di sini adalah untuk penyebutan family name. Jadi memang ada family name di Cina daratan sana, family name-nya Hui. Itu. Oke, sip. Oh ya teman-teman, saya ingin sampaikan 51 detik lagi ya, bahwasanya mungkin nanti akan saya posting di grup Facebook perubahan jadwal, karena mohon maaf, saya rencananya tanggal 12 besok sampai tanggal 25 akan pergi ke Indonesia menemani profesor saya. Ada tugas akademik yang tidak bisa saya tinggal. Jadi kemungkinan nanti kalau misalkan di Indonesia koneksi internetnya kurang memadai, maka saya terpaksa harus mengganti jadwal. Nanti insya Allah akan saya umumkan lebih lanjut di forum. Materi insya Allah akan saya share. Tolong ditunggu, karena masih dalam bahasa Inggris, saya pengennya nanti bagi dalam bentuk bahasa Indonesia. Sudah ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. 谢谢你们
来参加来上课，我们下次见，拜拜。